Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Alhamdulillah, luar biasa bersama Umiya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan Allah kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, kami persilahkan untuk memimpin doa. Oke, stop. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbadina Muhammadun Nabina. Berdoa, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Umi. Ada nak? Siapa nak? Kenapa tidak datang mereka nak? Ada yang sakit sama ada yang absen nih. Yang sakit siapa nak? Sakit ya kan. Yang Yang absen Adit nih. Oke. 2 orang ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh dan bisa bergabung lagi kepada kita. Baik. Selanjutnya, stop. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang makanan dan minuman halal dan haram. Nah, pertanyaannya adalah, kalian pernah dengar kata halal dan haram belum? Nah, siapa yang tahu halal dan haram? Ya nih. Ya. Halal adalah makanan yang boleh dimakan tidak berdosa nih. Sedangkan yang haram adalah makanan yang berdosa bila dimakan nih. Ya, bagus sekali jawaban dari Ananda Fazri. Tujuan pembelajaran tentang makanan dan minuman halal ini adalah yang pertama, siswa atau kalian dapat memahami apa pengertian dari makanan dan minuman halal dan haram. Yang kedua, siswa dapat membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dalil tentang makanan dan minuman halal ataupun haram. Dan yang terakhir, siswa dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini, dari pelajaran makanan dan minuman halal. Baik anak-anak, di dalam pelajaran kita ini ada penilaian. Penilaian itu ada 100 poin. Yang pertama ada penilaian ketertiban. Ketertiban itu tidak boleh ribut, harus mengikuti peraturan dalam pembelajaran. Itu ada 10% ya. Baru yang kedua ada namanya pemenuhan tugas. Jika Umi ngasih tugas sama kalian itu dikerjakan, maka mendapatkan nilai 20%. Lalu yang ketiga ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu poinnya ada banyak ya, ada 50%. Jadi dalam berdiskusi, kekompakan dalam diskusi itu dinilai lebih banyak. Dan yang terakhir ada kuis. Nanti ada kita pakai media pembelajaran itu 20%. Baik, sudah ada yang fokus kita, sudah ada layar di situ. Ini akan menjelaskan tentang kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Silakan anak-anak semuanya perhatikan layar. Ya, di sini ada PPT atau gambar PPT. Yang pertama, kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Enter nak? Ada peta konsepnya. Makanan dan minuman ada halal, ada haram. Bisa diperhatikan. Kalau halal itu pengaruh menjadi sehat dan kita rajin ibadah. Haram pengaruh menjadi penyakit dan malas ibadah. Nah, baru dari halal itu dapat membiasakan makan dan minuman hanya yang halal. Enter. Berdasarkan Al-Quran, makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Lanjut. Definisi
atau dalam bahasa Arab at-imah, minuman asribah, ya. Kata makanan dalam Islam disebut dengan at-imah, kata minuman disebut dengan asribah. At-imah merupakan bentuk jamak dari kata ta'am, yang berarti apapun yang dimakan oleh manusia dan disantapnya, itu namanya at-imah, ya. Jadi apapun yang kita makan dari mulut kita itu disebut dengan at-imah. Paham? Lalu apapun minuman yang kita minum itu disebut dengan asribah. Asribah, ya. Next. Definisi makanan dan minuman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ayo kita baca sama-sama, nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Next. Definisi makanan dan minuman. Tadi sudah kita baca berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 172, kita harus mengonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Lalu makanan halal, makanan dan minuman yang baik yang dapat memelihara diri kita. Waktu ujian akan berakhir dalam 5 menit. Waktu ujian akan berakhir dalam 5 menit. Next saja, nak. Next. Makanan dan minuman yang halal, makanan dan minuman yang halal yang diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi dan tidak ada dalil yang melarangnya. Lalu mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Next. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi baik bergizi, menyehatkan tubuh, bersih dan tidak menjijikkan. Lalu jenis makanan yang dihalalkan antara lain ada hewan darat, misalnya kerbau, sapi, kambing, ayam, unggas dan lain-lain. Ada di dalam dalil Quran surah An-Nahl ayat 5. Lalu segala macam hewan yang hidup di laut, misalnya ikan. Saatnya jam kedua, dimulai. Jenis makanan yang dihalalkan antara lain hewan darat, misalnya kerbau, sapi, kambing, ayam, unggas. Itu tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat 5. Segala macam hewan yang hidup di laut, misalnya ikan tuna, cumi-cumi, udang dan lainnya, kecuali mengandung racun. Ada di dalam Quran surah Maidah ayat 96. Dan segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan kita, seperti buah mangga, durian, semangka, beras, jagung atau susu. Next. Arya. Lanjut lagi. Setelah penjelasan yang tentang halal, kita lanjut yang haram. Makanan haram disebabkan yang pertama haram karena cara mendapatkannya. Riba, merampas harta anak yatim, hasil korupsi. Nah, ini makanannya halal, tapi ketika didapatkan dengan cara yang haram, maka makanannya itu menjadi haram. Contohnya buah mangga itu halal atau haram? Halal. Buah mangga itu ada di pohon di depan rumahnya Fazli. Nah, lalu si Yudis mencuri buah mangga itu. Buah mangga itu halal nggak dimakan sama Yudis? Haram jadinya. Jadi bukan karena substansi buahnya itu yang haram, tapi karena cara mendapatkannya yang haram. Lalu haram karena substansi barangnya dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu jamat, benda mati, dan hewan. Ayam itu ayam boleh dimakan nggak? Ayam boleh dimakan nggak? Tapi dengan syarat ayamnya harus disembelih dulu dengan baca
basmalah, doa. Tapi kalau ayamnya nggak disembelih, mati terus kita masak, boleh nggak dimakan? Enggak, haram. Iya. Lanjut. Haram yang berwujud benda mati sudah tadi bangkai ya. Lalu haram yang berwujud hewan karena disuruh membunuhnya, seperti ular, karena ada dalil yang mengatakan ada hewan yang harus kita bunuh ketika hewan itu membahayakan untuk kita, seperti ular, gagak. Tuh, lalu haram ketika dilarang membunuhnya, yaitu semut, lebah, burung tuh ya, burung berhut dan burung suradi. Lalu haram karena ada dalil yang melarangnya, seperti himar, jinak, keledai, hewan bertaring, berkuku tajam. Hewan yang bertaring seperti harimau, ada taringnya enggak? Itu tidak boleh dimakan. Ya, next nak. Lanjut nak. Oh, minuman apa tadi? Bukan. Lagi. Coba. Oh iya. Kita lanjut minuman haram. Minuman karena memabukkan atau merusak akal atau membuat kita sampai nggak bisa mengendalikan diri kita, seperti khamar, bir ya, dan lain sebagainya. Lanjut, air minuman yang terkena najis. Mana tahu minumannya air putih tapi sudah terkena najis kencing adik kita contohnya itu. Ya kan, mana tahu kan? Ini ada botol minuman kita, tiba-tiba adik kita lewat, adik kita kencing di botol minuman itu. Kita nggak sadar kita minum, itu tidak boleh ya. Itu haram untuk diminum. Lalu air susu dari hewan yang haram dimakan. Nah, anjing itu ada lagi, anjing baru siap melahirkan, ada air susunya. Tiba-tiba si dogi itu ada air susunya diperas, lalu kita minum, itu nggak boleh karena anjingnya sendiri haram, jadi air susunya juga haram. Apapun yang ada di tubuhnya haram. Lalu segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan, seperti air tape diubah menjadi air keras. Yang paling banyak ini nira atau lira? Nira kan, tahu? Nira itu boleh diminum, boleh, tapi ketika sudah difermentasikan, sudah diolah, nira itu menjadi menjadi arak, ya, menjadi arak, nggak boleh minum. Next, selesai. Baik, sampai di situ video PPT kita. Selanjutnya, Umi pengen kalian melihat video pembelajaran, ada video. Perhatikan bagus-bagus videonya, tanggapi nanti ya setelah tayangan video ini. Ini mengandung babi nak. Jadi Oreo ini mengandung babi. Setelah kita melihat video tadi, Umi akan memberikan kalian challenge. Ada sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu akan kalian jawab dengan kartu ini. Jadi ada dua kartu yang kalian pegang, ada benar dan ada salah. Nama metode pembelajarannya adalah true or false, ya? Apa nak? True or false. Ingat ya, benar atau salah. Baik, nih kasih sama kalian. Kedua ya. Di tangan kalian sudah ada kartu ya. Ada kartu benar dan salah. Nah, nanti Umi kasih pernyataan. Kalau menurut kalian benar, maka acungkan tangan yang benar. Pegang kartu yang benar ke atas. Lalu kalau salah, pegang kartu yang
salah ke atas. Ngerti ya? Baik. Pernyataan yang pertama, hewan bertaring adalah hewan haram. Benar atau salah? Coba lihat. Iya, benar. Lanjut. Air minum yang awalnya halal setelah difermentasikan menjadi zat aditif yang berbahaya itu halal dibuat. Itu halal diminum. Boleh apa enggak? Baik, pernyataan berikutnya. Buah rambutan itu halal. Tapi didapatkan dengan cara mencuri, maka rambutan itu juga halal dimakan. Salah. Iya, tepuk tangan untuk kita. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Air susu dogi, tanda kutip, hewan G ya. A awalannya, G akhirannya. Air susunya itu halal untuk diminum. Salah. Iya, tepuk tangan. Baik, benar sekali. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Kita akan membuat ice breaking supaya jangan jenuh sekali belajarnya ya. Nah, dengarkan clue dari Umi. Kalau Umi bilang pagi, maka tepuk tangan sekali. Kalau Umi bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Umi bilang malam, tepuk tangannya setengah. Jadi tidak mengenai kedua tangan. Yuk kita coba dulu nih. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Ngerti ya? Baik. Siapa nanti yang waktu dibilang malam dia salah menepuknya, atau dibilang pagi dia menepuknya 2 kali, atau bagaimana, itu nanti akan dihukum. Oke? Baik. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Pagi sekali, sana pagi. Siapa nggak tepuk ya? Udah dulu lah. Lagi di video ya. Karena Fazli sudah salah, maka Fazli akan diberikan hukuman. Silakan Fazli baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu. Nama Abud. Nama Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok dengan rumusan masalah yang pertama. Dengarkan baik-baik. Rumusan masalah yang pertama yaitu siswa harus bisa membedakan makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, cari penyebab kenapa makanan itu bisa menjadi haram. Yang ketiga, apa hikmah kita setelah belajar materi tentang makanan dan makanan halal dan haram ini. Ya, baik, kita bentuk menjadi 2 kelompok karena kita di dalam kelas kita memang sedikit yang beragama Islam, maka kita bagi 2 kelompok saja. Berarti 1 kelompok 4 orang dan 1 kelompok lagi 3 orang. Baik, silakan Nak, buat kelompoknya. Baik Nak, dibuat di kertas double folio itu. Yang pertama nama kalian, nama kelasnya, baru sekolahnya di mana. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Setelah itu diisi di situ apa tadi rumusan masalah kita, yang 3 tadi. Setelah itu dibuat jawabannya. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 nanti presentasi duluan, baru kelompok 2. Dan kelompok 2 nanti menanyakan sama kelompok 1 apa yang telah mereka presentasikan. Bisa? Bisa.
Boleh pakai media handphone, boleh. Boleh lihat dari Google untuk menemukan jawabannya. Lah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makanan, minuman yang haram dan halal yang beranggotakan nama saya Alena Nabila Azhar. Nama saya Farida Fispara. Nama saya Muhammad Fazri. Sama saya Ahmad Syafi'i. Dan stop. Dan tadi kita sudah belajar, sudah presentasi, sudah diskusi, sudah melihat video, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Baik anak-anak semuanya, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya berdoa dulu, silakan ketua kelas pimpin doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah turunkan rahmat, jadikan Quran Cahaya petunjuk benaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, berikanlah ilmu yang bermanfaat, jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam, jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minkum. Siap gerak. Pada ibu guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati ya.